Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcastku semua. Apa kabar kalian? Baik semua kan ya? Oke, di sini saya akan mengisi materi yaitu tentang evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Apa saja sih evaluasi dan pengukuran di lembaga pendidikan Islam itu? Oke, materi yang dibahas kali ini satu, pengertian evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Dua, pengertian pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Tiga, tujuan evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Empat, fungsi evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Lima, ruang lingkup evaluasi di lembaga pendidikan Islam. 6. Prinsip evaluasi di lembaga pendidikan Islam. 7. Jenis-jenis evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Dan 8. Langkah-langkah evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Oke, yang pertama tentang pengertian evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. Dengan pelaksanaan evaluasi ini, bukan hanya pendidik juga keseluruhan aspek atau unsur pendidikan Islam. Oke, selanjutnya pengertian pengukuran di lembaga pendidikan Islam. Pengukuran didefinisikan sebagai penetapan suatu angka terhadap sesuatu subjek dengan cara yang sistematik. Jadi, pengukuran adalah memberi bentuk kuantitatif pada subjek, objek, atau kejadian dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu. Sehingga bentuk kuantitatif tersebut betul-betul menunjukkan keadaan yang sebenarnya yang diukur. Nah, pada hasil pengukuran yang berupa angka atau skor, objek yang diukur berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh yang menunjukkan kualitas perilaku belajar dari peserta didik. Nah, sekarang kita memasuki bagian tujuan evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Apa sih tujuannya? Tujuannya evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui kadar pemikiran dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan evaluasi yang lainnya sebagai merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Ada juga mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dipelajari, serta memilih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Oke, selanjutnya mengetahui siapa saja di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematif terhadap hasil pendidikan yang telah dicapainya. Kemudian, kita langsung saja memasuki fungsi evaluasi di lembaga pendidikan. Apa saja sih fungsinya? Secara umum ada 4 fungsi atau kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu dari segi pendidik, evaluasi berfungsi untuk membantu seseorang pendidik mengetahui sejauh mana sih hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, yang kedua, dari peserta didik. Evaluasi berfungsi untuk membantu peserta didik dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya, dari segi ahli fikir pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Oke, dari segi politik, pengambilan kebijakan pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu mereka membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional ataupun Islam. Oke, selanjutnya ruang lingkup evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu dominan hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan kompetisi. Menurut Benyamin itu hasil belajar dapat dikelompokkan dalam 3 dominan. Nah, apa saja sih dominan itu? Yang pertama, domain kognitif, yaitu tentang pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Kedua, ada domain efektif, yaitu ada 3, kemampuan menerima, kemampuan menanggapi, dan kemampuan menilai. Yang terakhir ada domain psikomotorik, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh mulai dari gerakan yang disederhanakan sampai dengan gerakan yang kompleks. Oke, selanjutnya prinsip evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Supaya evaluasi dapat menilai apa yang harus dinilai, menghasilkan data yang akurat dan bermakna, maka dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum, yaitu valid, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna adil, terbuka, hasil, praktis, dan berorientasi pada kompetensi. Langsung saja kepada jenis-jenis evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Ada berapa jenis sih? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4, yaitu apa saja? Ada evaluasi formatif. Apa sih? Yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar berlangsung dan setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Oke, yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam 1 semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga ada evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Oke, yang terakhir ada evaluasi atau diagnosis, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Oke, yang terakhir ada langkah-langkah evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Ada 10 ini teman-teman. Oke, yang pertama langsung saja ya, penentuan tujuan evaluasi. Kedua, penyusunan kisi-kisi soal. Ketiga, telah atau review dan revisi soal. Keempat, uji coba tryout. Kelima, penyusunan soal. Keenam, penyajian tes. Ketujuh, skorsing. 8, pengolahan hasil tes. 9, pelaporan hasil tes. 10, pemanfaatan hasil tes. Nah, sekian teman-teman.